Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang 5 pemain keturunan yang dimiliki oleh tim nasional Vietnam saat ini. Yang pertama teman-teman ada Philip Nguyen, di mana Philip Nguyen ini merupakan pemain yang memiliki darah Vietnam Republik Ceko. Sebelum bergabung dengan tim nasional Vietnam, Philip Nguyen sendiri pernah dipanggil tim nasional Republik Ceko pada tahun 2000 hingga 2021. Pemain yang memiliki tinggi badan 1,92 meter ini pernah dipanggil memperkuat timnas Republik Ceko 10 kali teman-teman. Akan tetapi dalam 10 kali panggilan itu, ia sama sekali tidak melakukan debutnya dan hanya mengisi bangku cadangan teman-teman. Hingga pada akhirnya, sejak Juli 2023, Philip Nguyen memilih melanjutkan karir di Liga Vietnam dan pada akhirnya di awal tahun 2024 ia melakukan debutnya bersama tim nasional Vietnam di ajang Piala Asia. Dan sejauh ini, Philip Nguyen telah tampil di 6 laga internasional timnas Vietnam dan saat ini menjadi kiper andalan atau kiper utama tim nasional Vietnam. Harga pasar Philip Nguyen sendiri saat ini berada di angka 10,43 miliar rupiah teman-teman. Jadi, sosok Philip Nguyen ini sebelumnya menjadi salah satu kiper yang disegani di Liga Republik Ceko, mengingat ia lama berkarir di Liga Republik Ceko teman-teman, dan masuk radar pelatih tim nasional Republik Ceko. Akan tetapi, ia bukanlah kiper utama di timnas Republik Ceko, maka dari itu hingga pada akhirnya ia lebih memilih bergabung dengan tim nasional Vietnam supaya bisa menjadi kiper inti teman-teman. Jadi, sosok Philip Nguyen ini merupakan salah seorang pemain keturunan yang memiliki kualitas cukup mumpuni di kubu tim nasional Vietnam saat ini. Saat ini Philip Nguyen telah berusia 31 tahun dan mungkin masih bisa memperkuat tim nasional Vietnam dalam beberapa tahun ke depan, teman-teman. Dan yang kedua, teman-teman, ada Van Dang Lam. Kalau nama ini sudah populer di kalangan penggemar sepak bola ASEAN, teman-teman, mengingat pemain keturunan ini telah lama membela tim nasional Vietnam. Van Dang Lam sendiri merupakan pemain berdarah keturunan Vietnam Rusia dan telah membela tim nasional Vietnam sejak tahun 2016 lalu. Sejauh ini, Van Dang Lam ini telah tampil dalam 42 laga internasional tim nasional Vietnam, teman-teman. Dan laga terakhirnya bersama timnas Vietnam sejauh ini adalah ketika Vietnam menjamu Irak pada 21 November 2023 di lanjutan kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kala itu, kiper dengan tinggi badan 1,89 meter ini tampil full 90 menit. Akan tetapi kiper ini sekarang sedang mengalami cedera, yaitu cedera lutut, sehingga di tahun 2024 ini ia belum dipanggil kembali memperkuat tim nasional Vietnam. Saat ini Van Dang Lam berkarir di Liga 1 Vietnam bersama Binh, dan ia sendiri telah berkarir di Liga Vietnam sejak tahun 2010 lalu, teman-teman. Jadi, sosok Van Dang Lam ini sebetulnya merupakan salah satu pemain keturunan yang memiliki kualitas cukup mumpuni, mengingat ia telah berkarir di beberapa liga di Asia, di mana pemain ini pernah berkarir di Liga Vietnam tadi, di Liga Laos, di Liga Thailand, dan di Liga Jepang sebelum pada akhirnya di tahun 2022 ia kembali berkarir di Liga Vietnam, teman-teman. Harga pasar yang dimiliki oleh Van Dang Lam saat ini berada di angka 4,35 miliar, teman-teman. Dan pemain keturunan ketiga yang dimiliki oleh tim nasional Vietnam saat ini ada Adriano Smith, teman-teman, di mana ia merupakan pemain berdarah keturunan Vietnam-Jerman. Adriano Smith sendiri sebetulnya saat ini telah pensiun dari tim nasional Vietnam dan ia pernah melakukan debutnya bersama tim nasional senior Vietnam pada Juni 2022 lalu. Dan sejauh ini ia baru tampil sekali di laga internasional timnas Vietnam dan belum pernah lagi dipanggil kembali untuk memperkuat timnas Vietnam dan dikabarkan telah memilih pensiun berkarir dalam sepak bola di level timnas. Jadi ia, teman-teman, sekarang memfokuskan diri untuk berkarir bersama klub di Liga Vietnam. Adriano Smith sendiri datang ke Liga Vietnam sejak tahun 2018 lalu. Kali itu ia bergabung dengan Haiphong Football Club dan sejak tahun 2021 ia berkarir bersama Binh di Liga 1 Vietnam. Harga pasar Adriano Smith ini berada di angka 2,61 miliar rupiah. Sebelum berkarir di Liga Vietnam, bek tengah dengan tinggi badan 1,85 meter ini sebelumnya berkarir di Liga Jerman, teman-teman. Akan tetapi ia hanya berkarir atau membela klub
divisi bawah Liga Jerman seperti divisi 5 dan divisi 6 sebelum pada akhirnya ia melanjutkan karir di Liga 1 Vietnam hingga saat ini. Jadi pemain ini memiliki kualitas yang terbilang standar untuk sepak bola di kawasan Asia Tenggara, teman-teman. Hal yang berbeda tadi dengan Philipp Nguyen yang berkarir di Liga 1 Republik Ceko dan juga Van Dang Lam yang pernah berkarir di Liga 2 Rusia dan juga pernah berkarir di Liga 1 Jepang dan juga Liga 1 Thailand, teman-teman. Dan yang keempat adalah Hong Kwan Mek, teman-teman, di mana gelandang serang berusia 32 tahun ini memiliki darah Vietnam Republik Ceko dan ia sendiri pernah tampil dalam 14 laga tim nasional Vietnam sejak debut pada Februari 2013 lalu. Saat ini Hong Kwan Mek membela klub Binh sejak tahun 2021 dan ia sendiri mulai berkarir di Liga Vietnam sejak tahun 2013 bersama klub bernama Tan Hoa Football Club. Hingga saat ini, Hong Kwan Mek belum pernah lagi dipanggil memperkuat timnas Vietnam dan kemungkinan besar ia akan cukup kesulitan bersaing di timnas Vietnam mengingat saat ini timnas Vietnam dihuni pemain-pemain yang memiliki kualitas yang lebih baik dari dia, teman-teman. Dan yang terakhir, pemain keturunan terakhir yang dimiliki oleh tim nasional Vietnam saat ini ada Martin Loh, teman-teman. Martin Loh sendiri memiliki darah Vietnam Australia dan belum pernah dipanggil memperkuat tim nasional senior Vietnam hingga saat ini. Martin Loh sendiri pernah dipanggil memperkuat tim nasional Vietnam U22, tepatnya pada tahun 2019 lalu, akan tetapi itu menjadi akhir perjalanannya bersama tim nasional Vietnam, teman-teman. Setelah membela tim nasional Vietnam U22, ia tidak pernah lagi dipanggil memperkuat tim nasional senior Vietnam, teman-teman. Martin Loh sendiri saat ini membela klub bernama Haiphong di Liga 1 Vietnam dan ia memperkuat Haiphong sejak tahun 2020 lalu, teman-teman. Harga pasar gelandang serang berusia 27 tahun ini berada di angka 1,30 miliar dan sebelumnya ia pernah berkarir di Liga Australia, teman-teman. Di mana sebelum memilih berkarir di Liga Vietnam sejak tahun 2020, Martin Loh pernah membela Western Sydney Wanderers 2 di Liga 2 Australia, teman-teman. Jadi pemain ini pernah membela klub kuat Australia yaitu Western Sydney Wanderers, akan tetapi ia hanya membela tim cadangannya yaitu Sydney Wanderers 2 dan hanya bermain di Liga 2 Australia sebelum pada akhirnya sejak tahun 2020 ia melanjutkan karir di Liga Vietnam, teman-teman. Dan inilah 5 pemain keturunan yang dimiliki oleh tim nasional Vietnam, teman-teman. Dari 5 pemain ini, saat ini hanya 1 pemain keturunan saja yang dipanggil, yaitu Philipp Nguyen. Sedangkan 4 pemain lainnya belum mendapatkan panggilan lagi dari tim nasional Vietnam. Khusus untuk Van Dang Lam, ia tidak dipanggil karena cedera, akan tetapi khusus untuk ketiga pemain lainnya, mereka tidak dipanggil karena dianggap kalah saing dari pemain lainnya. Dan sebagai informasi tambahan juga, teman-teman, kelima pemain ini adalah pemain yang populer di Liga Vietnam saat ini. Semuanya adalah andalan klubnya masing-masing di Liga Vietnam, teman-teman. Akan tetapi, menjadi andalan di klub Vietnam belum tentu menjadi jaminan untuk masuk tim nasional Vietnam saat ini, teman-teman. Terlebih jika pemain-pemain ini dianggap kalah saing dari pemain lokal yang dimiliki oleh tim nasional Vietnam saat ini, teman-teman. Khusus untuk Philipp Nguyen, saat ini masih menjadi primadona publik sepak bola Vietnam, mengingat kualitasnya masih cukup baik hingga sejauh ini, begitu juga Van Dang Lam. Akan tetapi untuk yang ketiga ini, untuk 3 pemain lagi ini, mereka sedikit dilupakan mengingat mereka saat ini dianggap mengalami penurunan kualitas dan usianya tidak muda lagi sekarang, teman-teman. Dan Federasi Sepak Bola Vietnam juga, teman-teman, dikabarkan saat ini sedang mencari pemain keturunan baru. Sejak kalah dari Indonesia di lanjutan kualifikasi kedua Piala Dunia 2026, Vietnam ingin mencari pemain keturunan baru agar bisa bersaing di level sepak bola Asia, teman-teman. Mereka melihat Indonesia berhasil dengan pemain keturunannya, maka dari itu Federasi Sepak Bola Vietnam saat ini juga sedang mencari pemain-pemain keturunan yang memiliki kualitas mumpuni untuk memperkuat Vietnam di masa mendatang, teman-teman. Mereka memiliki standar, setidaknya mereka mendapatkan pemain keturunan yang levelnya tidak lebih buruk dibandingkan Philipp Nguyen agar bisa bersaing di level tertinggi sepak bola Asia, teman-teman. Dan ini agak sedikit mengherankan, teman-teman, mengingat sebelumnya banyak
penggemar sepak bola Vietnam, bahkan pemain Vietnam yang mengkritik pemain keturunan di kubu timnas Indonesia. Akan tetapi pada akhirnya mereka ternyata tertarik juga untuk menambah pemain keturunan mereka setelah melihat pemain-pemain keturunan Indonesia memiliki kualitas yang cukup mumpuni. Memang jika dibandingkan dengan pemain keturunan Vietnam saat ini, pemain keturunan kita ini yang membela timnas Indonesia saat ini masih memiliki kualitas yang mumpuni, mengingat pemain-pemain keturunan kita saat ini banyak berkarir di Liga Eropa, teman-teman, dan bahkan menjadi pemain-pemain penting di klubnya masing-masing di Eropa, seperti Tom Haye yang merupakan pemain utama di klubnya saat ini di Eredivisie Belanda. Hal yang berbeda dengan pemain-pemain keturunan yang dimiliki Vietnam saat ini, mengingat pemain-pemain keturunan mereka ternyata saat ini hanya berkarir di Liga Vietnam. Tentu, memiliki karir di Liga Vietnam tidak lebih baik jika dibanding berkarir di Liga Sepak Bola Eropa, teman-teman. Oke teman-teman, sekian informasi yang bisa saya bagikan kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, teman-teman. Terima kasih, teman-teman.